2 days will be Jadi tujuan dari 2 hari ini is to help us to be blessed in reading Scripture. adalah supaya kita bisa diberkati dalam membaca Alkitab. Alkitab and even other books can work Kitab like suci, ya, scripture, kitab suci, Alkitab atau bahkan buku yang lain yang sebenarnya memiliki berkat juga di dalamnya. we will be learning and experiencing something called inductive Bible study. Jadi kita akan mengalami dan mempelajari sebuah metode yang disebut dengan pelajaran Alkitab, metode induktif. Okay? And that is, you will learn more about that. I will let my dear friend share that later. Saya akan biarkan nanti teman saya yang menjelaskan lebih lanjut. But the reason why we're doing this, Tapi alasan kenapa kita melakukan ini adalah the reason why we're doing everything that we do with AMR and Interfaith Study Center and Sahara, tujuan dari kita dari AMR atau Interfaith Study Center ataupun AMR adalah the reason is to grow people. alasannya adalah untuk menumbuhkan orang-orang. The goal is so that each of us becomes stronger in our walk with God. Tujuannya adalah supaya kita bertumbuh semakin lama semakin kuat di dalam Allah. That we will be transformed by the power of the gospel. Sehingga kita bisa diubahkan dalam kuasa Injil. Because Karena the world is not looking for information. dunia itu tidak mencari hanya sekedar informasi saja. Programs Atau and all program-program those things that we like to do, atau hal-hal yang lain yang sering kita lakukan, they will not change the world. itu tidak akan mengubahkan dunia. The only power that can touch this world Kuasa yang bisa sebenarnya menyentuh dunia ini is the power of the gospel in our lives. adalah kuasa Injil itu yang mengubah dalam diri kita. The power that touches other people's lives. Dan itu juga yang mengubahkan orang-orang dan menyentuh hati orang lain. So these 2 days are going to be very special. Jadi 2 hari ini akan sangat spesial. I'm very honored to introduce to you a dear friend of mine. Saya sangat merasa terhormati dalam untuk memperkenalkan pada Anda salah satu teman baik saya, A sister. seorang saudari saya, This is Sister Heidi Gutschus. saudari Heidi Gutschus. Oh, I have known Heidi for more than 10 years. saya mengenal Heidi sudah 10 tahun lebih. We have worked together for many years. Kita sudah bekerja bersama beberapa tahun belakangan. She has lived in my home with my wife and I and our family. Dia setelah tinggal dengan saya beserta istri saya dan keluarga saya. We have worked as a team Kami bekerja sebagai sebuah tim in loving people. dan mengasihi orang-orang. And I know that the most important thing in her life is to love and serve God. Dan saya tahu hal yang paling penting dalam kehidupannya adalah untuk melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. And she has been given a gift Dia sudah diberikan sebuah karunia, of teaching, karunia mengajar, which you will find very soon. yang Anda akan temukan sebentar lagi. But in that gift, Tapi di dalam karunia itu, God has helped her to fall in love with the Word of God. Tuhan telah mengajarkan dia menjadi sangat jatuh cinta terhadap firman Tuhan. And so, when we had the opportunity to bring her here, Ketika kami mempunyai kesempatan untuk membawa dia ke sini, ke Indonesia, I wanted to make sure we had some time for others to be able to fall in love with the Word of God too. saya juga ingin memberikan kesempatan supaya orang-orang lain juga belajar bagaimana jatuh cinta terhadap firman Tuhan. So I'm so glad Heidi has come. Saya senang Heidi datang sekarang. She has a very beautiful CV, but we don't care about that. Dia punya CV yang sangat luar biasa, tapi kita tidak peduli dengan itu. I think I can say with assurance that Heidi feels about the same way that I do about those kinds of things. Dan saya yakin Heidi juga setuju dengan saya masalah hal itu. Whenever speakers come to Indonesia, they say, please send us your resume. Setiap kali ada pembicara yang datang ke Indonesia, sering sekali dimintai CV. Tolong kirimkan CV-nya dong. And one time I actually sent them only one sentence. Dan satu kali saya mengirimkan hanya satu kalimat saja kepada mereka. I
I quoted from Philippians. Saya mengutip dari Filipi. All of these things Semua hal ini are nothing but dung, tidak ada apa-apa ya kecuali sampah. except that we would know Jesus Christ. Kecuali kita mengenal Yesus Kristus. So I won't Jadi recite your CV here. saya tidak akan menyebutkan tentang CV Anda di sini. But if that's important to you, talk with her later, you'll be impressed. Tapi kalau memang penting bagi masing-masing Anda bisa langsung bicara dengan dia dan saya yakin Anda akan terkesan dengan CV-nya. But the most important thing about this time here, Tapi yang paling penting dari waktu kita sekarang ini, you will fall in love Anda akan jatuh cinta with the Bible dengan Alkitab and your picture of our great God dan gambaran Anda terhadap Tuhan kita yang maha besar itu will grow. akan bertumbuh. This will be worship. Ini akan menjadi penyembahan. So welcome. Jadi selamat datang. Heidi, thank you for coming a long ways. Heidi, terima kasih sudah datang dari jauh-jauh, dari tempat yang jauh-jauh. And we're so glad you're here. Kami senang Anda di sini. And I will just be so happy to sit down and listen. Dan saya akan sangat senang untuk duduk dan mendengarkan. And Yusuf, thank you for Yeah. translating again. Ya, dan Yusuf, terima kasih untuk menerjemahkan lagi. And may God bless all of you. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Okay. Saya tidak akan menguliahi Anda. We are going to be together for 2 days, Kita akan bersama-sama selama 2 hari. and I don't know most of you. Dan saya tidak mengenal kebanyakan dari That's not Anda. okay. Dan itu tidak benar. So I need you to introduce yourself Jadi saya perlu Anda untuk memperkenalkan diri Anda. without a CV. Dan tanpa CV, I need to know 2 things. sorry. I need to know 2 things. Saya hanya perlu 2 hal, tahu 2 hal. Your name Nama Anda and something interesting about you, dan hal yang menarik tentang Anda, so I can remember you. sehingga itu menjadi hal yang membuat saya mengingat Anda. So if you say you're Indonesian, that doesn't help me. Kalau Anda cuma bilang saya orang Indonesia, itu nggak menolong sekali. See something interesting. Ini harus sesuatu yang sangat menarik sekali. I'll start with myself. Saya akan mulai dengan diri saya. I'm Heidi. Saya Heidi. Please don't call me with some big title. Heidi is good. Jangan panggil saya dengan gelar-gelar yang terlalu aneh-aneh. Panggil saja Heidi, cukup. The interesting thing about me, Hal yang menarik tentang saya love durian Saya suka durian, and I hate chocolate. saya benci coklat. If you want to make me happy, don't bring me chocolate. Kalau Anda mau menyenangkan hati saya, jangan bawa coklat. Bring me durian. Bawa saya durian. From Medan, is that the one, the good one? Dari Medan ya, yang paling bagus ya. So I'm Heidi. Jadi saya Heidi, cukup. Let's start here. Jadi saya akan mulai dari sini. Nama saya Lucio Diaz Fernandez. Lucio? Lucio Diaz Oh, Fernandez. my name is Lucio Diaz Fernandez. Lucio Diaz Fernandez or just Lucio? Lucio, okay? Okay. Oh, Lucio, oke. Lucio Diaz. Oh. Oke, Lucio Diaz Fernandez terlalu panjang, Lucio saja. Oke. Hal yang menarik dari Mbak? Hal yang menarik mendengarkan firman Tuhan. Listening to Word of God. Okay, good. Oke, terima kasih. Next, Silakan berikutnya. Nama saya Richard. Richard, Richard. hal yang menarik. Saya senang bergaul. Senang apa? Senang bergaul bersahabat. Oh, senang bersahabat. He loves to make friends. Make friends. Ooh, good. Oke, senang bersahabat. Oke, terima kasih. Sebelah Pak Richard. My name is Busy. Busy? Oh. Nama saya Busy. Sibuk. Busy, okay, busy, busy. Sibuk ya? Busy. Busy. Okay. Dia nulisnya busy, sibuk. Ini. Busy. Something interesting? Hal yang menarik? I think some. Hah? Cek. Durian. You like durian? Oh, Pintoko. Pintoko? Hal yang menarik tentang Bapak? Hal yang menarik bahwa Tuhan telah menuntun saya ke sini. Karena saya tidak tahu di mana lokasi hotel ini. Saya coba cari di Google juga tidak bisa. Saya mencari peta dari Tuhan dan dari Tuhan akhirnya bisa ketemu. Oh yeah. God led me here. I don't know I didn't know this location. I searched in Google. It's also not there. But God just led me here. Amen. And He's adopted.
Pastor, I will answer you in one moment. Oke, tadi pertanyaan pendeta Manulang tentang pengalaman saya akan jawab sebentar lagi. But first, my question, why did we do this? Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita melakukan hal ini, perkenalan tadi? Saling mengenal. To know each other. Good, why? Kenapa kita harus saling mengenal? Because We love, okay. we are one in Christ. Yes, well, Apalagi? Ada yang pernah menyatakan bahwa kalau tidak mengenal maka tidak sayang. Oh, if you don't know, then you cannot love. ooh, That's a proverbs. Very Indonesian proverbs. but this is a perfect proverb. Oh, tapi ada peribahasa yang lebih dari itu yang sempurna. Our time in inductive study Jadi waktu kita dalam studi induktif ini is not about information, bukan masalah informasi. it's about relationship. Ini tentang hubungan. First of all, with God, Pertama sekali tentu dengan Tuhan. but then second, with humans. Tapi kedua itu dengan manusia. And if we don't practice this here, Jadi kalau kita tidak melatihnya di sini, how can we do it outside? gimana kita bisa melatihnya di luar sana? When we study the Bible, Ketika kita mempelajari it Alkitab, is relational. itu adalah suatu yang memiliki hubungan. And that's why we're starting this way. Itulah kenapa kita memulainya dengan cara yang tadi. To know a little bit about who you are. Untuk mengetahui sedikit tentang Anda pribadi. You might have some questions about me. Anda mungkin punya pertanyaan tentang saya. I don't want to give my resume. Saya tidak akan kasih resume atau CV saya. Brother Brian gave a good verse from Philippians. Tadi saudara Brian sudah memberikan satu ayat yang indah dari Filipi. All I can tell you Semua yang bisa saya bilang, is that I've been Adventist all my life, saya itu sudah jadi Advent selama seumur hidup saya. but something happened in the middle of my life. Tapi ada sesuatu yang terjadi di pertengahan hidup saya. I had all the truth, Saya punya semua kebenaran, but I didn't know Jesus. tapi saya tidak mengenal Kristus. And when I learned inductive Bible study, Dan ketika saya mempelajari tentang pelajaran Alkitab metode induktif ini, I discovered Jesus. saya akhirnya menemukan Yesus And itu. it changed everything in my life. Dan itu mengubah semuanya dalam kehidupan saya. But I can't give you what I discovered. Tapi saya tidak bisa memberikan Anda apa yang saya temukan. You have to discover it for Anda yourself. harus menumpukannya secara pribadi. So that's what we're going to do today and tomorrow. Jadi itulah yang akan saya berikan hari ini dan besok. In case you want to know how long I have been doing this, Kalau Anda ingin mengetahui berapa lama saya sudah mengajarkan tentang metode induktif ini, more than 10 years. lebih dari 10 tahun. And I've taught in many places. Dan saya sudah mengajar di berbagai tempat. That's enough about me. Itu ada yang cukup tentang saya. Alright, what is inductive Bible study? Oke, jadi apa itu metode pelajaran Alkitab induktif? I don't care if your answer is wrong. Saya tidak peduli kalau jawaban Anda salah. Just what is your opinion? What do you think it is? Berikan pada saya opini Anda atau apapun pemikiran Anda tentang itu. Siap. Aha, ask Oh, questions. kita bertanya. We get the information Kita kumpulkan informasinya. and we get the evidence. Sumber-sumbernya. Oh. Evidence. Oh, oke. Kita dapatkan bukti-bukti pendukungnya. We got the evidence, supporting evidence. The last what? Conclusions. Oh, lalu kesimpulannya. Good. Bagus. Anyone else have an opinion? Ada yang lagi? Induktif itu kebalikan daripada deduktif. Inductive is the opposite of deductive. Okay. Terima kasih Pak Ferry, luar biasa sekali. This is the correct answer. Ini jawaban yang sangat luar biasa. So now the question is more difficult. Jadi sekarang pertanyaan jauh lebih susah lagi. Before you had one question. Sekarang tadinya Anda punya satu What is pertanyaan. inductive? Apa itu induktif? Now Ferry adds another question. Sekarang Ferry nambahin pertanyaannya. What is deductive? Apa itu deduktif? So what's the difference between inductive Bible study and deductive Bible study? Jadi apa perbedaannya metode belajar induktif ini dan yang metode deduktif? Terima kasih Fer untuk pertanyaan. Luar biasa. Saya sebenarnya nggak nanya. Jawaban yang jawaban yang buat pertanyaan yang baru. That's the problem with big labels.
Nah, inilah kalau permasalahan dengan gelar-gelar yang besar, yang megah. Because we don't understand them sometimes. Karena kita kadang-kadang akhirnya tidak mengerti. Let me explain the difference in easy words. Jadi izinkan saya untuk menjelaskannya dalam cara yang sangat sederhana. Deductive Bible study Metode deduktif, belajar Alkitab deduktif, is looking at a topic. melihat topiknya. And I take this verse, this verse, this verse, this verse, this verse. Jadi setelah melihat topiknya, kita ambil ayat yang ini, ayat yang itu, ayat yang ini, ayat yang itu, One more. ayat yang ini. And I take all of these verses to come to one conclusion. Nah, semua ayat yang tadi saya sudah ambil, kita ambil menjadi satu kesimpulan. A perfect example of this is Contoh yang sempurna dari hal ini adalah a study about the Sabbath. pelajaran tentang hari Sabat. I look at all the verses about the Sabbath, Lah, saya lihat semua ayat-ayat yang mengandung atau berbicara tentang hari Sabat, and I come to one conclusion. lalu saya sampai ke dalam satu kesimpulan. It's the seventh day, Itulah hari ketujuh, and we should keep it. dan kita harus memeliharanya. This is a very important method of Bible study. Ini adalah satu cara, metode yang penting dalam mempelajari Alkitab. There's another way of studying, Tapi ada cara yang lain, cara belajar yang lain. and that is to look at one passage. Nah, cara ini adalah melihat satu perikop atau satu paragraf. From this one passage, Dari satu perikop ini, we come to many different conclusions. kita banyak mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. For example, Contoh, if you study Genesis 1, kalau Anda belajar Kejadian 1, you read one chapter Anda bisa pelajari satu pasal itu, and you learn about creation, lalu Anda mendapatkan penciptaan. you learn about nature, Anda belajar tentang alam, you learn about diet, tentang diet, tentang you learn about makanan. humans, Anda juga belajar tentang manusia. you learn about marriage, Anda belajar tentang you pernikahan, learn about Sabbath. Sabat juga. So one passage Jadi satu pasal presents many different ideas. banyak memberikan ide, banyak sekali ide di dalamnya, pemikiran-pemikiran. Is that a simple way to understand the two methods? Oke, apakah ini cara yang sederhana untuk mengerti kedua metode yang berbeda ini? Which one is better? Kira-kira mana yang lebih baik? First, second. First one depends. Tergantung. Kedua, dua-duanya. They're both very good tools to build a heart. Oke, itu dua-duanya adalah alat yang baik untuk membangun hati. Both are necessary. Dua-duanya penting. If I need to know about the state of the dead, Kalau saya ingin mengetahui kondisi kematian, I must look at the different verses about death. saya harus lihat berbagai macam ayat untuk melihat kondisi kematian sebenarnya. But if I want to understand what Matthew is saying in one passage, Tapi kalau saya ingin benar-benar mengetahui apa yang Matius katakan dalam satu pasal, I need to just look at that passage. saya harus hanya melihat pasal itu saja. Silakan. Both of these are tools, Keduanya ini adalah alat, and we need to be expert at both kinds of tools. dan kita harus jadi orang yang ahli untuk menggunakan kedua alat itu. Any questions about the difference between those two methods? Ada pertanyaan tentang kedua metode ini? Ada pertanyaan yang muncul? Silakan. Ya. Can we combine both and use both? Absolutely. Ya, bisa. Can we combine both of them? Yes. The goal of inductive Bible study Jadi tujuan dari metode induktif ini is to understand what the writer meant, adalah untuk mengerti maksud atau tujuan dari penulisnya. not what we think he should say. Bukan tentang apa yang kita pikirkan tentang yang dia bilang. So, in the Jadi- next 2 days, Di dalam 2 hari ini ke depan, we'll be looking at different passages of Scripture. kita akan melihat beberapa paragraf-paragraf atau perikop di dalam Alkitab. This morning, Dan pagi ini, I will demonstrate an inductive study to you. saya akan mendemonstrasikan metode induktif ini kepada Anda. Because if you haven't experienced it, Dan karena kalau Anda belum mencoba mengalaminya, it's hard to teach it.
Itu sangat susah untuk mengajarkannya. Jadi Anda harus mengalaminya dulu. And then in the next, after that, I will explain how we are doing it. Oke, jadi nanti baru mengalaminya gimana. Setelah itu sesi berikutnya adalah bagaimana cara menggunakan atau mengajarkannya atau melakukannya. In the method that I use, Di metode yang saya gunakan, I do not preach. saya tidak berkhotbah, I ask questions. saya hanya bertanya. That means Itu artinya the majority of the talking mayoritas dari pembicaraan kita sekarang is from you adalah dari Anda semua and Yusuf. dan dari Yusuf. Ya, pertanyaan. Sebetulnya ada berapa banyak metode yang ada yang saya sendiri nggak tahu. So how many methods are there really? Actually that Many, many, many. banyak sekali. I'm introducing you to one, Jadi saya memperkenalkan hanya salah satunya saja. but I know many others. Tapi saya tahu ada beberapa yang lain. Most of them are forms of inductive study, Jadi beberapanya itu hanya adalah bentuk dari induktif, bagian dari but induktif. I'm going to introduce one today. Tapi saya hanya ingin memperkenalkan satu saja. Since I ask questions, Karena saya bertanya, some of you might feel nervous. beberapa dari Anda mungkin mulai gugup. What if I get the wrong answer? Bagaimana kalau saya salah jawabnya? You will have your Bibles open. Anda akan punya Alkitab Anda terbuka. All the answers will be in the passage. Jadi semua pertanyaan, jawabannya itu ada di perikop yang kita baca. So if you stay looking at the passage, Jadi kalau Anda tetap baca paragraf itu dan perikop itu, answers from the passage, dan memberikan jawaban dari paragraf tersebut, you get the right answer every time. Anda akan dapatkan jawabannya setiap saat. So this is an easy class. Jadi sebenarnya ini kelas yang sangat gampang. If you give me answers from the Bible, Ka- they will be right. Jadi kalau Anda memberikan jawaban dari paragraf yang kita bicarakan, itu akan selalu benar kok. The only problem will be Problematikanya adalah yang sebenarnya, if you give me answers from your opinion, kalau Anda memberikan jawaban dari opini sendiri, from some book you read, atau dari buku yang pernah Anda or baca, from the website, atau dari website yang pernah Anda buka sebelumnya. an inductive Bible study, Jadi metode induktif we ini, don't care what other men and women wrote down. kita tidak peduli apa orang lain tuliskan. We care what God wrote for us. Kita hanya peduli apa yang Tuhan tuliskan melalui paragraf itu. Of course, Tentu saja, you bring lots of wisdom Anda membawa kebijaksanaan masing-masing from your studying of Scripture. dari pengalaman Anda belajar Alkitab sebelumnya. That's excellent. Dan itu sangat luar biasa. Let me give some basic rules for our study. Saya akan berikan aturan-aturan dasar dari pelajaran kita. First of all, Yang pertama, can you turn off your cell phone so there's no noise? matikan dulu handphone Anda supaya tidak ada lagi bunyi-bunyian. I have to turn on. Yes. Oke. God's word is so important. Firman Tuhan itu sangat penting. I don't want cell phones to be more important than His word. Oke, saya tidak mau handphone Anda lebih penting daripada firman-Nya. You need a Bible for this. Tapi Anda perlu Alkitab di sini. You can use your computer Bible, or you can use these Bibles. Yours? Go ahead, Brian. You can tell us about that. Oh, kita akan gunakan Alkitab. Bisa Alkitab Anda atau Brian akan jelaskan. This is something that we brought here, Ini adalah sesuatu yang kami bawa di sini. and if you are registering and paying here, you may have one of these. Dan kalau saudara Yes, I'm okay. mendaftar Yes. dan I don't feel any pain. menginap di tempat ini, saudara akan mendapatkan satu. Atau saudara bisa beli dengan harga As long as I Rp45.000. know he is only But the one. this is a very beautiful translation of the Bible Dan ini adalah satu terjemahan Alkitab Ya. yang sangat indah. that Because it's not common, it's kind of taboo to give the first name for Batak newspaper. Yang menggunakan nama dan kata-kata yang dapat dimengerti. Oh, sorry, Ucok is not pastor, he's a lady. And also Gary is a Jadi pastor. Alkitab ini sedikit berbeda dengan yang biasa digunakan oleh orang. Manula is a pastor. Gary is pastor, so I should call him pastor. Yeah. Who else? Manulang. Manulang, Yeah, yeah. Manulang, and Gary. Only two? Only two. Ucha? No, he's a lay person. Jadi Heidi mengatakan kepada saya sebelumnya, we don't have to use the same translation. kita tidak perlu menggunakan He's terjemahan actively yang sama. involved in that. So some of you may have this, some of you may have the others, no problem. Jadi mungkin beberapa dari antara saudara sudah Alkitab ini, yang lain sudah Alkitab yang bisa, tidak ada masalah. If you don't have that, Tapi kalau saudara tidak punya Alkitab, there's one for you. ada satu di sini. This is the New Testament. Ini perjanjian baru saja.
if you don't know this, this will bless you and your books. Do not open to the middle, but gently open the sides, the ends, and gently work the end down. Like this, gently. And then, go ahead and then you want to take some of the paper and slowly move to the middle. Jadi bukanya dari belakang, kita buka pelan-pelan belakang, lalu depannya, Okay, and slowly go to the middle. lalu Anda bisa buka pelan-pelan karena And agak when you sedikit get to the nempel. middle, you take the middle part and you go back and forth. It will help to prepare the binding so it doesn't break. Jadi kalau Anda melakukan yang tadi, itu akan menolong mempertahankan penjilitannya. If you treat a book with respect, like this, Kalau Anda memperlakukan buku itu dengan hormat, they can last a very long time. buku ini jadi bukan masalah cara membuka, ini cara menjaga supaya bukunya tetap bagus dan ini bisa bertahan lebih lama. I have a Desire of Ages that is paperback. Saya punya Kerinduan Segala Zaman yang paperback, yang soft cover, Like this big, yang segini tebalnya. but because I have respected the binding, Tapi karena saya menghormati cara penjilitannya, that book can open all the way on itself. jadi Not break. buku itu bisa dibuka sampai penuh gini bahkan tidak rusak. It's more than 25 years old. Dan sudah 25 tahun lebih. Now, if you are borrowing this Kalau Anda meminjam ini, and you don't plan to buy it, karena Anda tidak berencana membelinya, please do not be a prophet and write in it. jadi jangan jadi nabi dan menuliskan, ini candaan ya, jangan menuliskan di dalamnya. But if you own it, Kalau Anda mempunyainya, please do whatever you like. lakukan apapun yang Anda inginkan. Not everything. Yeah, well, it's true, but yeah, if you ever going to show it to a Muslim, Tapi kalau Anda berencana untuk menunjukkan kepada orang Muslim, tentunya is it okay? no. Yeah, Muslims do not normally write in their Quran. Orang-orang Muslim biasanya tidak menulis apa-apa di atas Al-Quran. They believe if it is God's word, it should be treated with great respect. Mereka percaya kalau itu adalah firman Allah, maka harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat. And so I know some friends Jadi saya tahu ada beberapa teman, that if they must mark, jadi kalau mereka harus membuat tanda, then they have two. maka mereka akan punya dua Alkitab. One for personal, Satu untuk belajar pribadi, and then one that is available when you study with other people that has no marks. dan yang satu lagi yang sudah gunakan untuk belajar dengan orang lain yang tidak digaris bawahi dari tanda yang sama sekali. Just to show respect. Hanya untuk menunjukkan rasa hormat. And one more thing. Dan satu hal lagi, Many Muslims, banyak orang Muslim they believe that the Bible is corrupted. mereka percaya bahwa Alkitab itu sudah tidak asli lagi. There are Resting for a while. Ada banyak alasan untuk hal itu. But one reason Tapi satu alasan is because they see Christians put it on the floor. adalah oleh karena melihat orang Kristen menaruh Alkitab di lantai. They see the Christians don't respect it. Mereka melihat orang Kristen tidak menghormati Alkitab. And so they think Jadi mereka pikir if the people of the book don't respect it, kalau orang-orang yang memiliki kitab suci itu tidak menghormatinya, then why should they? maka mereka harus menghormati. So please begin a habit Jadi mulailah sebuah kebiasaan of respecting God's word. untuk menghormati firman.